korban menangis dan meminta pertolongan. Mereka mengaku perwakilan polisi yang di luar negeri segera bisa mengambil langkah-langkah membersihkan diri dari perusahaan penipuan daring. Ribuan rakyat Indonesia terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh sindikat kriminal transnasional setiap tahunnya. Para korban ini terjebak oleh berbagai macam iklan kerja palsu, ajakan teman, hingga bujuk rayu dan janji gaji tinggi di tengah meningkatnya angka pengangguran dan terus naiknya biaya hidup di Indonesia. Namun, realita yang terjadi berkata lain. Mereka justru dikirim ke dalam kompon-kompon di Kamboja, Thailand, Myanmar, Filipina untuk menjadi admin judi online atau bahkan penipu online. Mereka berada dalam situasi kerja yang tidak manusiawi, tanpa kontrak, tanpa akses keluar, target yang manusiawi, hingga kekerasan dan bahkan bekerja tanpa gaji. Sayangnya, pemerintah kita alih-alih melindungi serta menyelamatkan para korban, justru melakukan victim blaming dengan menyatakan bahwa para korban TPPO ini adalah pelaku yang secara sadar memilih untuk terlibat dalam perbuatan kriminal. Mereka ini scammer. Beranda Migran, sebuah organisasi masyarakat sipil yang selama ini kerap melakukan pendampingan dan advokasi terhadap pekerja migran termasuk korban TPPO, jelas mengecam pernyataan-pernyataan pemerintah. Selama ini, Beranda Migran telah melakukan proses pendampingan dan juga advokasi terhadap korban-korban TPPO dan salah satu pendamping akan berbagi ceritanya. Tindakan pemerintah yang mengeneralisasi korban TPPO di Kamboja, Myanmar, dan kawasan sekitarnya menunjukkan minimnya dan juga lemahnya pemahaman pemerintah terhadap akar permasalahan mengapa migrasi ke daerah yang berbahaya terus-terusan terjadi. Berdasarkan advokasi dan juga pendampingan yang dilakukan oleh Beranda Migran, kami menemukan bahwa korban sebelumnya mengalami tekanan ekonomi dan juga sosial yang sangat tinggi, seperti utang yang menumpuk, kemudian tidak memiliki pekerjaan ataupun pekerjaan yang dimiliki sebelumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadikan korban berada di dalam situasi yang sangat rentan sehingga mereka sangat rentan untuk terjerat dalam lowongan pekerjaan palsu yang menjanjikan penghasilan yang besar dan juga terjaring oleh sindikat perdagangan orang. Jadi dapat dikatakan bahwa keputusan yang mereka ambil bukanlah sebuah keputusan bebas, tetapi adalah keputusan yang terbatas dan diambil dengan sangat terpaksa. Dalam hal ini, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melindungi, tidak mendiskriminasi, melihat permasalahan ini dari perspektif korban, dan tidak mengkriminalisasi korban secara sepihak. Karena itu, ini saatnya kita semua berperan dalam pencegahan TPPO, sekaligus mendorong advokasi dan reintegrasi yang layak bagi para korban. Stigma terhadap korban harus dihentikan, sementara penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan orang harus ditegakkan. TPPO bukan hanya soal penculikan atau kekerasan yang tampak di permukaan. Ia juga hadir lewat penipuan, tekanan ekonomi, dan eksploitasi yang terselubung. Korbannya pun seringkali adalah mereka yang hanya ingin mencari kehidupan dan kesempatan yang lebih baik. Pertanyaannya kini, sejauh mana kita memahami dan menyadari betapa berlapisnya pemahaman TPPO?